Halo teman-teman, balik lagi bareng saya di sesi santai ini. Hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin sering dianggap sepele, tapi ternyata punya dampak besar buat kesehatan, khususnya buat vitalitas pria maupun wanita. Judulnya agak bikin penasaran ya, posisi tidur yang bikin vitalitas menurun. Nah, sebelum jauh-jauh ngomongin vitalitas, mari kita bahas dulu, kenapa posisi tidur itu penting. Tidur itu kan ibarat tombol reset tubuh. Semua organ diberesin, otot diperbaiki, hormon diproduksi, bahkan sistem kekebalan tubuh diperkuat saat kita tidur. Jadi, kalau tidurnya salah posisi, bukannya badan jadi fresh, malah bisa bikin beberapa fungsi tubuh terganggu. Salah satunya, vitalitas. Vitalitas di sini maksudnya bukan cuma soal energi pria dewasa aja ya, tapi lebih luas. Daya tahan, stamina, gairah hidup, bahkan kemampuan tubuh buat tetap bugar. Posisi tidur yang bisa bikin vitalitas menurun. 1. Tidur tengkurap, prone position. Nah, ini posisi yang paling sering disebut-sebut bikin masalah. Kalau tidur tengkurap, dada dan perut kita langsung keteken sama kasur. Itu bikin aliran darah ke organ vital bisa agak terhambat. Pada pria, posisi tengkurap terlalu lama bisa bikin suhu di sekitar organ reproduksi naik. Padahal, produksi sperma butuh suhu sedikit lebih rendah dari suhu tubuh normal. Kalau kepanasan, kualitas bisa turun. Buat wanita juga sama. Tekanan ke perut bisa ganggu pernafasan dalam dan bikin tidur kurang nyenyak. Akibatnya, hormon-hormon penting yang keluar saat tidur, termasuk hormon seksual, jadi nggak seimbang. Jadi walaupun enak buat sebagian orang, tidur tengkurap ini bisa bikin vitalitas menurun dalam jangka panjang. Dalam Islam, tidur tengkurap itu sebenarnya sudah jelas disebutkan dalam hadis. Rasulullah SAW pernah melihat seseorang tidur tengkurap, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya tidur seperti ini adalah tidurnya ahli neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai hasan oleh sebagian ulama. Kalau kita lihat dari sisi medis tadi, tidur tengkurap bisa mengganggu pernafasan, menekan organ vital, dan merusak kualitas tidur. Dan ternyata dalam Islam pun posisi ini memang tidak dianjurkan. Jadi ada keselarasan antara ilmu kesehatan modern dan ajaran Islam. 2. Tidur setengah duduk atau posisi menyender. Biasanya orang capek pulang kerja, duduk di sofa, lalu ketiduran sambil duduk. Atau yang sering begadang depan laptop, akhirnya tidur di kursi. Nah, posisi ini bikin sirkulasi darah nggak lancar. Tubuh jadi mikir, wah, kayak lagi siap siaga terus nih. Akibatnya, tidur jadi dangkal. Hormon testosteron atau estrogen yang harusnya diproduksi saat tidur malah nggak maksimal. Kalau sering kebiasaan kayak gini, lama-lama bisa kerasa. Badan gampang capek, gairah berkurang, stamina menurun. Tidur sambil duduk atau menyender sering bikin tidur nggak nyenyak. Islam menganjurkan tidur dalam keadaan berbaring, dengan badan betul-betul istirahat. Rasulullah SAW sendiri selalu tidur di tempat tidur, bukan di kursi atau posisi yang bikin badan tidak nyaman. Artinya, Islam mengajarkan kita untuk benar-benar memberi hak tubuh untuk istirahat. Karena tubuh itu amanah. Kalau sering dipaksa tidur nggak nyenyak, vitalitas dan kesehatan akan menurun. Tidur dengan kaki menekuk atau terlalu meringkuk, extreme fetal position. Posisi meringkuk memang terasa hangat dan nyaman, tapi kalau terlalu ekstrim kayak bola, dada dan paru-paru jadi sempit, pernafasan jadi pendek-pendek, oksigen yang masuk ke tubuh jadi berkurang. Padahal, oksigen penting banget buat metabolisme energi, termasuk buat vitalitas. Kalau tubuh kekurangan oksigen saat tidur, hasilnya tidur enggak pulas, gampang terbangun, dan hormon-hormon penting enggak keluar dengan optimal. Tidur meringkuk berlebihan bikin pernafasan sesak. Dalam Islam, Rasulullah SAW biasa tidur miring ke kanan, dengan tangan kanan di bawah pipi. Ini posisi yang lebih terbuka, pernafasan lancar, dan badan lebih rileks. Secara medis,
Posisi miring ke kanan juga membantu kerja jantung dan lambung, serta aliran darah jadi lebih baik. Dari sini kita lihat, sunnah Nabi ternyata sesuai dengan kesehatan modern. 4. Tidur dengan kepala terlalu tinggi, bantal menumpuk. Ada orang yang suka tidur pakai bantal tinggi-tinggi, kayak bikin gunung. Rasanya memang enak, tapi ini bisa bikin aliran darah ke leher dan kepala kurang lancar. Buat jangka panjang, kualitas tidur bisa terganggu. Dan ingat, kalau kualitas tidur jelek, produksi hormon vital menurun, vitalitas ikut drop. Selain itu, tidur dengan leher terlalu menekuk juga bisa bikin masalah saraf, yang ujung-ujungnya berpengaruh ke stamina tubuh. Kalau pakai bantal terlalu tinggi, leher jadi sakit, peredaran darah terganggu. Rasulullah SAW justru tidur di atas kasur sederhana atau bahkan tikar dengan alas kepala yang tidak tinggi. Hidup beliau sederhana, tapi justru sangat menyehatkan. Hal ini ngajarin kita, jangan berlebihan dalam kenyamanan sampai-sampai malah bikin tubuh tidak sehat. Sunnah Nabi selalu berada di tengah-tengah. Cukup, tidak berlebihan, tapi tetap menyehatkan. Kenapa vitalitas bisa terganggu? Begini, vitalitas itu erat kaitannya sama hormon. Pada pria, hormon testosteron. Pada wanita, hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon-hormon ini paling banyak diproduksi saat tidur nyenyak, terutama di fase tidur dalam, deep sleep. Kalau posisi tidur bikin kita nggak nyaman, sering terbangun, atau sirkulasi darah nggak lancar, maka hormon-hormon ini nggak bisa optimal. Akhirnya, bangun tidur badan nggak fresh, gairah berkurang, stamina gampang habis, bahkan daya konsentrasi menurun. Jadi bukan cuma soal urusan ranjang, tapi juga soal produktivitas sehari-hari. Posisi tidur yang lebih baik. Biar adil, kita bahas juga ya posisi tidur yang justru bagus buat vitalitas. Tidur telentang, posisi paling netral. Tulang belakang lurus, organ gak tertekan, sirkulasi darah lancar. Bagus banget buat pernapasan dan hormon. Tidur miring ke kanan atau kiri. Asal nggak meringkuk terlalu ekstrim, posisi ini juga oke. Bahkan ada penelitian yang bilang tidur miring ke kiri membantu pencernaan, tidur miring ke kanan membantu fungsi jantung. Selain posisi tidur, Islam juga menekankan beberapa hal yang mendukung vitalitas. 1. Wudhu sebelum tidur. Membersihkan diri bikin tidur lebih tenang dan terbukti bikin tubuh lebih rileks. 2. Tidur miring ke kanan. Sunnah Nabi, sekaligus posisi paling baik buat organ tubuh. 3. Tidak begadang tanpa alasan syar'i. Begadang bikin hormon jadi kacau. Islam melarang banyak begadang kalau tidak ada keperluan. 4. Bangun di sepertiga malam terakhir. Justru di waktu ini, tubuh dan jiwa mendapatkan energi spiritual luar biasa. Sholat tahajud, doa, zikir, itu semua menguatkan vitalitas batin sekaligus fisik. Kesimpulan, jadi kalau ditanya, posisi tidur bisa bikin vitalitas menurun nggak sih? Jawabannya, iya, bisa banget. Terutama kalau kebiasaan tidurnya tengkurap, meringkuk terlalu ekstrim, tidur sambil duduk, atau pakai bantal setinggi gunung. Kuncinya sederhana. Tidur harus bikin tubuh rileks, sirkulasi darah lancar, pernafasan lega, dan kualitas tidur dalam bisa tercapai. Karena disitulah vitalitas tubuh diproduksi setiap malam. Jangan anggap sepele ya, soalnya vitalitas itu bukan cuma buat urusan pasangan, tapi juga buat energi kita menjalani hidup sehari-hari. Kalau kita rangkum, medis bilang tidur tengkurap, tidur meringkuk ekstrim, tidur menyender, dan tidur pakai bantal tinggi bisa nurunin vitalitas. Islam sejak 1400 tahun lalu sudah memberi arahan. Jangan tidur tengkurap, biasakan tidur miring ke kanan. Sederhana dalam tidur, jangan begadang. Ternyata, cara Islam mengatur adab tidur itu bukan sekadar ritual, tapi juga rahasia menjaga kesehatan, vitalitas, dan semangat hidup. Saya Dr. Sabrina, pamit dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Masih di Podcast Satu Atap.
Ingat, hidup sehat itu bukan cuma soal tubuh, tapi juga soal hati. Semoga Anda mendapatkan kedamaian, kenyamanan, dan kebahagiaan. Wassalamualaikum, bye-bye.